Sahabat channel Lansia Sehat, apa kabar hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami sangat bersyukur bisa kembali hadir menemani waktu berharga Anda. Dari manapun Anda menonton, entah dari kota besar yang ramai, dari desa yang tenang, dari rumah sederhana, atau mungkin dari ruang istirahat setelah aktivitas, semoga Anda selalu diberi kekuatan dan sukacita. Boleh saya tanya sedikit, sahabat? Anda saat ini berusia berapa? Ada yang mungkin sudah memasuki usia 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan ada yang sudah lebih dari 70 tahun. Semua usia itu indah, karena setiap tahun adalah anugerah, dan setiap tambahan umur adalah kesempatan baru untuk menjaga kesehatan sekaligus menebar kebaikan. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah sendi-sendi terasa kaku, pencernaan mulai sering terganggu, atau ada keluhan lain yang sering dialami oleh para sahabat seusia kita? Apapun kondisi yang Anda rasakan, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang di usia emas merasakan hal serupa, dan itulah mengapa kita perlu berbagi informasi yang bermanfaat agar hidup di masa lansia tetap sehat, aktif, dan bahagia. Saya berdoa, semoga semua sahabat yang sedang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah. Semoga penyakit yang sedang dialami bisa segera reda. Semoga yang sedang berjuang melawan rasa nyeri di tubuhnya diberi kekuatan, dan semoga yang sedang merasa lelah diberi ketenangan serta energi baru. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu tanaman herbal yang sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari, terutama di dapur orang Indonesia. Ya, apalagi kalau bukan jahe. Siapa yang tidak kenal dengan rimpang yang satu ini? Aromanya khas, rasanya hangat di tubuh, dan sudah digunakan sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebagai bumbu masakan sekaligus obat tradisional. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tidak asing dengan minuman wedang jahe, bukan? Minuman ini sering hadir saat cuaca dingin, atau ketika tubuh merasa pegal-pegal. Banyak dari kita mungkin sudah pernah merasakan khasiatnya secara langsung. Tapi, tahukah Anda bahwa manfaat jahe ini tidak hanya mitos atau cerita turun-temurun belaka? Ternyata, dunia kedokteran modern sudah banyak meneliti jahe dan membuktikan manfaatnya secara ilmiah. Mengapa ini penting untuk kita? Khususnya para sahabat lansia, karena di usia yang semakin matang, tubuh mulai mengalami penurunan fungsi. Metabolisme tidak secepat dulu, daya tahan tubuh melemah, dan berbagai penyakit degeneratif mulai muncul. Nah, jahe hadir sebagai salah satu obat alam yang bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat, asalkan kita tahu cara yang tepat untuk mengonsumsinya. Mari kita bayangkan sejenak. Ketika usia kita sudah mencapai 60 tahun ke atas, biasanya mulai muncul keluhan seperti nyeri sendi, tekanan darah naik turun, gampang masuk angin, atau pencernaan yang tidak selancar dulu. Banyak sahabat yang mungkin mengandalkan obat-obatan kimia dari dokter untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Obat tentu penting, namun tubuh kita juga bisa dibantu dengan cara alami. Salah satunya dengan jahe. Dan yang menarik, manfaat jahe ini bukan hanya sekadar ramuan nenek moyang, tapi sudah dikaji oleh para peneliti di berbagai negara. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol, yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa ini berperan besar dalam membantu tubuh melawan peradangan serta menjaga kesehatan sel-sel kita agar tidak cepat rusak. Selain itu, jahe juga mengandung zat lain seperti shogaol dan minyak atsiri, yang bekerja sama menjaga kesehatan pencernaan, peredaran darah, hingga kekuatan imun. Semua kandungan ini yang membuat para ilmuwan semakin tertarik meneliti jahe. Sebelum kita masuk ke pembahasan manfaatnya satu persatu, mari kita kenang sejenak pengalaman pribadi kita dengan jahe. Apakah Anda pernah merasa badan hangat setelah minum wedang jahe saat malam hari? Atau mungkin pernah terbantu mengurangi mual setelah minum rebusan jahe? Banyak sahabat kita yang sudah merasakan manfaatnya, meskipun mungkin belum tahu alasan ilmiah di balik itu semua. Dalam video ini, kita akan membahas 8 manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah menurut dokter. Artinya, apa yang akan kita bahas bukan hanya cerita, melainkan sudah ada penelitian yang mendukungnya. Kita akan telusuri bagaimana jahe bisa membantu sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga melindungi fungsi otak. Semuanya akan kita kupas dengan bahasa sederhana, supaya mudah dipahami oleh semua sahabat lansia sehat. Saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan tenang. Siapkan secangkir air hangat, mungkin bisa ditambahkan sedikit jahe segar, dan mari kita belajar bersama. Jangan lupa, ambil catatan kecil kalau perlu,
supaya informasi ini bisa diingat lebih lama dan mungkin bisa dibagikan kepada keluarga atau sahabat lain yang membutuhkan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita tahu bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang minum obat ketika sakit. Kesehatan harus dirawat setiap hari, melalui pola makan yang baik, olahraga ringan, istirahat cukup, serta tambahan asupan alami seperti jahe. Dengan begitu, kita bisa menjalani masa tua dengan lebih bahagia, tanpa banyak keluhan, dan tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Di usia yang semakin matang, tubuh kita seolah memberi pesan, jagalah aku lebih baik, rawatlah aku dengan penuh kasih. Dan jahe adalah salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk merespons pesan tubuh tersebut. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Semoga informasi yang akan kita bahas bisa menjadi bekal untuk sahabat semua, agar tetap sehat, bugar, dan berumur panjang dalam kebahagiaan. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas lebih dalam tentang apa saja kandungan jahe yang membuatnya begitu berharga bagi kesehatan tubuh kita. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tadi kita membuka dengan salam, doa, dan pengantar tentang pentingnya jahe, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk mengenal apa sebenarnya yang terkandung di dalam rimpang ajaib ini. Karena sebelum kita membicarakan manfaatnya satu persatu, tentu kita perlu tahu dulu isi dapurnya, jahe. Dengan begitu, ketika kita mengonsumsi jahe, kita bisa lebih yakin dan mengerti apa yang sedang bekerja di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat sekilas, jahe hanyalah rimpang kecil berwarna coklat dengan aroma yang khas. Namun di balik bentuknya yang sederhana, ternyata jahe adalah gudang nutrisi. Tidak heran kalau sejak ribuan tahun lalu, jahe sudah digunakan oleh berbagai peradaban. Catatan sejarah dari Tiongkok, India, hingga Timur Tengah menunjukkan bahwa jahe tidak hanya dipakai sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai ramuan obat. Bahkan di dalam kitab pengobatan kuno Ayurveda, jahe disebut sebagai obat universal, karena hampir semua keluhan bisa diringankan dengan jahe. Kandungan utama dalam jahe. Sekarang mari kita kupas satu persatu kandungan utama dalam jahe yang membuatnya begitu istimewa. Gingerol. Ini adalah senyawa aktif yang paling banyak dibicarakan ketika kita meneliti jahe. Gingerol adalah komponen utama dalam jahe segar yang bertanggung jawab atas rasa pedas dan hangat yang kita rasakan di lidah. Dari sudut pandang medis, gingerol memiliki sifat antiinflamasi, mengurangi peradangan, dan antioksidan, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi sahabat lansia, peradangan adalah hal yang sering terjadi tanpa disadari. Misalnya nyeri sendi, kaku otot, atau pembengkakan ringan di tubuh. Nah, gingerol bekerja seperti pasukan kecil yang membantu menenangkan peradangan itu. Selain itu, antioksidan dalam gingerol juga membantu memperlambat proses penuaan sel, sehingga tubuh tetap terasa segar lebih lama. Shogaol. Ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan, gingerol akan berubah menjadi shogaol. Senyawa ini ternyata lebih kuat efeknya dibandingkan gingerol dalam beberapa hal. Shogaol dikenal ampuh untuk meredakan mual, meningkatkan pencernaan, dan melawan radikal bebas. Jadi, ketika kita membuat wedang jahe dengan air panas, sebenarnya tubuh kita sedang menerima shogaol yang bermanfaat untuk kesehatan lambung dan perut. Zingibrene dan minyak atsiri. Selain gingerol dan shogaol, jahe juga mengandung berbagai minyak atsiri. Salah satunya adalah zingibrene. Minyak atsiri ini yang memberi aroma harum khas pada jahe. Minyak atsiri dalam jahe tidak hanya sekadar menambah cita rasa, tapi juga punya efek menenangkan tubuh, membantu pernapasan, serta memperbaiki suasana hati. Banyak penelitian aromaterapi membuktikan bahwa bau jahe dapat memberi rasa rileks, mengurangi stres, dan menenangkan pikiran. Vitamin dan mineral. Jahe juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting, meskipun dalam jumlah tidak terlalu besar. Beberapa di antaranya adalah vitamin C, vitamin B6, magnesium, kalium, fosfor, serta kalsium. Vitamin C berperan sebagai pendukung sistem kekebalan tubuh, sedangkan magnesium dan kalium membantu menjaga kesehatan jantung serta tekanan darah tetap stabil. Bagi sahabat lansia, ini tentu sangat penting karena jantung dan pembuluh darah sering menjadi titik lemah di usia lanjut. Serat dan zat bioaktif lain. Meskipun sering dianggap remeh, serat dalam jahe juga membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, ada banyak zat bioaktif lain dalam jumlah kecil yang bersama-sama bekerja menjaga kesehatan tubuh. Jahe bukan hanya tentang satu zat, melainkan kombinasi sempurna dari berbagai senyawa yang saling mendukung. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita di usia muda mungkin masih kuat menghadapi radikal bebas dan peradangan kecil.
Namun ketika usia sudah memasuki 50 tahun ke atas, kemampuan tubuh melawan gangguan ini mulai menurun. Radikal bebas bisa menyebabkan sel-sel tubuh cepat rusak, memicu penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau kanker. Peradangan kronis juga bisa membuat sendi cepat aus dan nyeri tidak kunjung reda. Disinilah peran kandungan jahe yang tadi kita sebutkan. Gingerol dan Shogaol, misalnya, bekerja seperti perisai yang melindungi sel dari kerusakan. Minyak atsiri seperti zingiberene memberi efek menenangkan, membantu tidur lebih nyenyak. Vitamin dan mineralnya mendukung organ vital seperti jantung, otak, dan sistem imun. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap kali kita minum air jahe, tubuh menerima bantuan alami untuk tetap sehat di usia lanjut. Bukti ilmiah tentang kandungan jahe. Tentu sahabat bertanya, apakah ini hanya teori atau memang sudah terbukti? Jawabannya, sudah ada banyak penelitian yang menguatkan manfaat kandungan jahe. Penelitian di bidang pencernaan menemukan bahwa gingerol dan shogaol dapat mempercepat pengosongan lambung, sehingga mengurangi rasa begah dan mual. Penelitian tentang peradangan sendi menunjukkan bahwa ekstrak jahe bisa membantu penderita osteoartritis mengurangi rasa nyeri. Penelitian di bidang kardiovaskular membuktikan bahwa jahe bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Penelitian tentang antioksidan memperlihatkan bahwa gingerol mampu melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Artinya, jahe memang bukan sekadar ramuan warisan nenek moyang. Ia adalah tanaman herbal yang diakui dunia medis modern. Testimoni lansia tentang jahe. Banyak sahabat lansia yang sudah mencoba jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang rutin minum air rebusan jahe setiap pagi. Beliau bercerita bahwa badannya terasa lebih ringan, tidak mudah kembung, dan lebih jarang pilek. Ada juga bapak berusia 72 tahun yang mengaku sendinya lebih jarang terasa nyeri setelah minum wedang jahe hangat sebelum tidur. Testimoni seperti ini semakin menguatkan bahwa apa yang ditemukan para peneliti memang nyata dirasakan oleh masyarakat. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah mengenal apa saja kandungan berharga dalam jahe. Dari gingerol, shogaol, minyak atsiri, hingga vitamin dan mineralnya, semua bekerja sama menjaga tubuh tetap sehat. Tidak heran jika jahe disebut sebagai emas dari dapur atau rimpang ajaib. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama dari jahe yang terbukti secara ilmiah, yaitu bagaimana jahe membantu sistem pencernaan kita. Pencernaan yang sehat adalah kunci tubuh yang sehat, karena dari situlah energi berasal. Jadi, jangan lewatkan pembahasan selanjutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tentu sepakat bahwa kesehatan pencernaan adalah fondasi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Apapun yang kita makan akan dicerna lebih dulu di lambung dan usus, baru kemudian diubah menjadi energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Jika pencernaan terganggu, seluruh tubuh pun ikut terpengaruh. Kita jadi cepat lelah, mudah lesu, bahkan suasana hati pun sering tidak stabil. Di usia lansia, sistem pencernaan biasanya tidak lagi sekuat dulu. Banyak sahabat kita yang mengeluh sering mengalami perut kembung, sulit buang air besar, sering mual, atau lambung terasa penuh meski hanya makan sedikit. Inilah salah satu titik penting di mana jahe bisa memberikan manfaat nyata. Jahe untuk mengurangi mual. Salah satu manfaat jahe yang paling terkenal adalah kemampuannya meredakan mual. Mual bisa muncul karena banyak sebab, mabuk perjalanan, efek samping obat, pasca operasi, hingga masalah lambung seperti MAC. Pada ibu hamil, jahe juga sering digunakan untuk mengurangi morning sickness. Tapi bagaimana dengan lansia? Bagi sahabat yang harus rutin minum obat-obatan tertentu, kadang muncul efek samping berupa rasa mual. Nah, penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman tersebut. Kandungan gingerol dan shogaol bekerja pada reseptor saraf di lambung dan otak, sehingga menenangkan perut dan mengurangi rangsangan yang memicu mual. Ada sebuah studi klinis yang melibatkan pasien pasca operasi. Hasilnya, kelompok yang diberikan jahe mengalami penurunan rasa mual hingga 38% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi jahe. Artinya, jahe benar-benar memiliki efek yang nyata dan bukan sekadar sugesti. Mengatasi perut kembung dan gangguan pencernaan. Masalah lain yang sering dialami sahabat lansia adalah perut kembung. Rasanya penuh, sesak, bahkan kadang sulit bernapas lega karena gas di perut. Jahe bisa membantu mengatasi hal ini. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merangsang enzim pencernaan,
sehingga makanan lebih cepat diolah dan gas berlebih bisa berkurang. Bagi yang sering merasa perut lambat mencerna makanan, jahe juga bermanfaat. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat mempercepat pengosongan lambung. Dengan kata lain, makanan tidak terlalu lama tertahan di perut, sehingga rasa begah bisa berkurang. Dalam sebuah penelitian, orang yang mengonsumsi 1,2 gram bubuk jahe sebelum makan mengalami pengosongan lambung lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi jahe. Jahe sebagai pelancar buang air besar. Selain mual dan kembung, ada juga masalah sembelit atau sulit buang air besar. Ini sangat sering dialami para lansia karena usus sudah bekerja lebih lambat, ditambah kurangnya asupan serat dan cairan. Jahe memiliki efek karminatif, yaitu membantu merilekskan saluran pencernaan sehingga pergerakan usus lebih lancar. Meski bukan obat pencahar langsung, jahe bisa mendukung kesehatan usus agar proses pembuangan lebih teratur. Bukti ilmiah tentang jahe dan pencernaan. Mari kita lihat beberapa hasil penelitian yang mendukung manfaat jahe untuk pencernaan. Sebuah penelitian di Journal of Alternative and Complementary Medicine menunjukkan bahwa mengonsumsi kapsul jahe sebanyak 1,2 gram per hari dapat mempercepat pengosongan lambung hingga 50% lebih cepat dibandingkan plasebo. Studi lain melibatkan pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Mereka yang diberi jahe mengalami penurunan rasa mual yang signifikan dibandingkan yang tidak diberi jahe. Penelitian dari Iran membuktikan bahwa ekstrak jahe membantu mengurangi gejala dispepsia, gangguan pencernaan kronis, pada pasien dewasa. Artinya, manfaat jahe untuk pencernaan sudah sangat jelas dan diakui oleh dunia medis. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata sahabat kita. Seorang bapak berusia 70 tahun dari Jawa Tengah menceritakan bahwa beliau sering merasa kembung setelah makan malam. Setelah mencoba rutin minum air jahe hangat sebelum tidur, rasa kembung berkurang drastis dan tidurnya pun lebih nyenyak. Ada juga seorang ibu berusia 65 tahun yang sering mual akibat harus minum obat tekanan darah tinggi setiap hari. Awalnya beliau sering tidak nyaman setelah minum obat, tapi setelah menambahkan sedikit jahe dalam teh paginya, mual berkurang dan perut terasa lebih tenang. Testimoni semacam ini memperlihatkan bahwa jahe benar-benar memberi manfaat praktis, bukan hanya teori. Cara mengonsumsi jahe untuk pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, ada beberapa cara sederhana untuk memanfaatkan jahe sebagai penolong pencernaan. Wedang jahe hangat, rebus beberapa irisan jahe segar. Minum hangat-hangat. Cocok untuk mengurangi kembung dan mual. Teh jahe, campurkan jahe dengan teh hijau atau teh hitam. Memberi efek menenangkan sekaligus melancarkan pencernaan. Jahe dalam masakan, tambahkan jahe pada sup atau tumisan. Selain menambah rasa, juga memberi manfaat kesehatan. Jahe bubuk bisa digunakan sebagai bumbu atau dicampur dalam air hangat. Tentu saja, konsumsi harus dalam jumlah wajar. Untuk pencernaan, cukup 2-4 gram jahe per hari. Terlalu banyak bisa menyebabkan mulas atau rasa panas di lambung. Pentingnya pencernaan sehat bagi lansia. Mengapa kita perlu menekankan hal ini? Karena kesehatan pencernaan adalah gerbang pertama menuju kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jika pencernaan baik, nutrisi dari makanan bisa diserap dengan maksimal. Energi cukup, tubuh lebih kuat, daya tahan meningkat, bahkan suasana hati pun ikut stabil. Sebaliknya, jika pencernaan terganggu, tubuh akan kekurangan energi, mudah lelah, dan penyakit lain lebih cepat masuk. Inilah mengapa jahe sebagai teman pencernaan sangat bermanfaat bagi sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas bagaimana jahe membantu pencernaan, mulai dari mengurangi mual, melawan kembung, mempercepat pengosongan lambung, hingga membantu buang air besar lebih lancar. Semua ini adalah bukti nyata bahwa jahe bisa menjadi sahabat terbaik bagi perut kita. Namun, manfaat jahe tidak berhenti di sini. Selain menolong pencernaan, jahe juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan sirkulasi darah dan jantung. Peredaran darah yang lancar adalah kunci agar organ-organ tubuh tetap mendapat asupan oksigen dan nutrisi dengan baik. Nah, di bab berikutnya kita akan membahas bagaimana jahe bisa membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung, yang sangat penting untuk para sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana jahe memberi manfaat besar pada sistem pencernaan, kini saatnya kita bergeser ke bagian lain yang tak kalah penting, peredaran darah dan kesehatan jantung. Seperti yang kita tahu, jantung adalah mesin utama tubuh. Tugasnya memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel. Bila mesin ini melemah atau peredaran darah terganggu, maka tubuh kita pun ikut terganggu.
Di usia lansia, masalah kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah adalah hal yang paling sering terjadi. Tekanan darah tinggi, kolesterol naik, pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, hingga stroke menjadi ancaman nyata. Statistik dunia menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 pada orang berusia di atas 60 tahun. Karena itu, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas. Dan disinilah jahe memainkan perannya. Jahe bukan hanya memberi rasa hangat di tubuh, tetapi juga secara ilmiah terbukti mampu membantu melancarkan peredaran darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mendukung kesehatan jantung secara menyeluruh. Jahe sebagai pengencer darah alami. Salah satu cara jahe mendukung sirkulasi adalah dengan bertindak sebagai antikoagulan alami, yaitu membantu mencegah darah menggumpal terlalu cepat. Gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh bisa berbahaya karena dapat menyumbat aliran darah ke otak, menyebabkan stroke, atau ke jantung, menyebabkan serangan jantung. Senyawa gingerol dalam jahe memiliki efek yang mirip aspirin, yaitu mencegah trombosit, sel darah yang berperan dalam pembekuan, menempel satu sama lain. Dengan begitu, aliran darah tetap lancar, dan risiko sumbatan berkurang. Tentu ini sangat bermanfaat bagi sahabat lansia yang memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskular. Namun, perlu dicatat, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum menambahkan jahe dalam jumlah banyak. Karena efek jahe bisa memperkuat efek obat tersebut. Menurunkan tekanan darah. Selain mencegah penggumpalan, jahe juga berperan dalam menjaga tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah umum pada lansia. Jika dibiarkan, hipertensi bisa merusak dinding pembuluh darah, melemahkan jantung, dan meningkatkan risiko stroke. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Efek ini dikenal sebagai vasodilatasi. Dengan pembuluh darah yang lebih rileks, aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah pun menurun secara alami. Sebuah studi di Iran menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin selama 12 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik, angka atas, hingga rata-rata 6 mmHg pada pasien hipertensi ringan. Angka ini memang tidak sebesar obat kimia, tetapi cukup signifikan bila dilakukan secara konsisten. Mengurangi kolesterol jahat. Selain tekanan darah, kolesterol juga berperan penting dalam kesehatan jantung. Kolesterol jahat, LDL, yang tinggi dapat menempel di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jika plak ini menumpuk, pembuluh menjadi sempit dan aliran darah terganggu. Sebaliknya, kolesterol baik, HDL, justru membantu membersihkan plak tersebut. Jahe terbukti mampu menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL. Dalam sebuah penelitian pada hewan percobaan, ekstrak jahe berhasil menurunkan kadar kolesterol jahat secara signifikan. Studi lain pada manusia juga menunjukkan hasil serupa. Konsumsi jahe bubuk 3 gram per hari selama 45 hari membantu menurunkan kolesterol total dan trigliserida. Menjaga detak jantung stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, selain tekanan darah dan kolesterol, detak jantung juga perlu dijaga. Beberapa lansia sering mengeluh jantung berdebar atau tidak teratur. Jahe dapat membantu menenangkan sistem saraf dan otot jantung, sehingga detak jantung menjadi lebih stabil. Efek antioksidannya juga melindungi otot jantung dari kerusakan akibat stres oksidatif. Testimoni lansia tentang jahe dan jantung. Mari kita simak beberapa kisah nyata. Seorang bapak berusia 67 tahun di Yogyakarta yang menderita hipertensi ringan bercerita bahwa setelah rutin minum wedang jahe tanpa gula setiap pagi, tekanan darahnya lebih stabil. Beliau tetap harus minum obat dokter, tetapi dokter memuji hasil pemeriksaannya yang lebih baik. Ibu berusia 72 tahun di Bandung mengaku lebih jarang merasakan pusing karena tekanan darah tinggi setelah mengganti teh manis pagi hari dengan teh jahe hangat. Ada juga seorang kakek berusia 70 tahun yang terbiasa berjalan pagi lalu minum rebusan jahe. Beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih segar dan jarang merasa sesak dada seperti sebelumnya. Testimoni ini memperlihatkan bahwa jahe bisa menjadi pendamping alami yang membantu kesehatan jantung, meski bukan pengganti obat dari dokter. Cara aman mengonsumsi jahe untuk jantung. Bagi sahabat lansia yang ingin merasakan manfaat jahe untuk peredaran darah dan jantung, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Rebusan jahe segar, ambil 3-4 iris jahe segar. Rebus dengan air, minum hangat-hangat. Teh jahe, campurkan jahe dengan teh hijau yang juga bermanfaat untuk jantung. Jahe bubuk, bisa ditambahkan ke dalam air hangat atau sup. Campuran madu, jahe ditambah sedikit madu bisa menenangkan tubuh sekaligus menambah energi.
Dosis yang aman adalah sekitar 2-4 gram jahe per hari. Hindari konsumsi berlebihan, karena bisa menyebabkan mulas atau interaksi dengan obat. Bukti ilmiah lanjutan. Beberapa penelitian yang mendukung manfaat jahe untuk jantung antara lain. Journal of Nutrition melaporkan bahwa jahe memiliki efek menurunkan kolesterol jahat pada hewan dan manusia. Penelitian di American Journal of Hypertension menyebutkan bahwa konsumsi jahe berkorelasi dengan penurunan risiko hipertensi. Studi klinis di Thailand menemukan bahwa ekstrak jahe membantu meningkatkan aliran darah dengan cara mengurangi resistensi pembuluh darah. Dengan demikian, jelas bahwa manfaat jahe bukan hanya cerita turun-temurun, melainkan sudah terbukti dalam penelitian modern. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat bagaimana jahe berperan besar dalam mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah, dari mencegah penggumpalan, menurunkan tekanan darah, mengatur kolesterol, hingga menjaga detak jantung. Semua ini sangat penting, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Namun, tubuh lansia bukan hanya membutuhkan jantung yang sehat, tetapi juga sendi yang kuat agar tetap bisa bergerak aktif. Tidak sedikit sahabat kita yang mengeluh nyeri lutut, pinggang, atau tangan kaku karena rematik dan osteoartritis. Nah, pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe bekerja sebagai antiinflamasi alami untuk kesehatan sendi. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tadi kita membahas bagaimana jahe membantu menjaga jantung dan peredaran darah, sekarang mari kita bergeser ke masalah lain yang hampir pasti dialami oleh banyak lansia, nyeri sendi. Apakah sahabat pernah merasakan lutut yang terasa kaku ketika bangun tidur? Atau pinggang yang nyeri setelah terlalu lama duduk? Mungkin juga tangan yang sulit digerakkan ketika udara dingin. Semua keluhan itu sering muncul seiring bertambahnya usia, dan biasanya berhubungan dengan penyakit sendi seperti osteoartritis maupun rematik. Kabar baiknya, jahe yang selama ini kita kenal sebagai bumbu dapur ternyata menyimpan kekuatan besar dalam membantu meringankan masalah sendi. Bukan hanya cerita rakyat, tetapi juga sudah dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Mengapa lansia rentan nyeri sendi? Sebelum masuk ke peran jahe, mari kita pahami dulu mengapa nyeri sendi begitu sering terjadi pada usia lanjut. Ada beberapa penyebab utama. Degenerasi tulang rawan. Seiring usia, bantalan lunak di persendian yang disebut tulang rawan semakin menipis. Akibatnya, tulang bergesekan langsung, menimbulkan rasa sakit. Peradangan kronis. Peradangan di sendi bisa berlangsung lama, menyebabkan bengkak, nyeri, dan keterbatasan gerak. Kurangnya cairan sendi. Cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi semakin berkurang di usia tua. Penyakit autoimun. Beberapa lansia mengalami rematik, di mana sistem imun menyerang jaringan sendi sehingga timbul peradangan. Kondisi-kondisi inilah yang membuat banyak sahabat merasa kualitas hidup menurun. Jalan kaki menjadi berat, naik tangga terasa sulit, bahkan aktivitas ringan pun bisa terganggu. Jahe sebagai antiinflamasi alami. Jahe memiliki kandungan gingerol dan shogaol yang berperan sebagai antiinflamasi alami. Artinya, jahe membantu menekan peradangan yang terjadi di dalam sendi. Berbeda dengan obat antiinflamasi kimia yang sering menimbulkan efek samping pada lambung, jahe cenderung lebih aman bila dikonsumsi dengan dosis wajar. Antioksidan dalam jahe juga membantu memperbaiki jaringan yang rusak akibat stres oksidatif. Selain itu, jahe juga memiliki sifat analgesik ringan yang bisa mengurangi rasa sakit. Jadi, kombinasi efek antiinflamasi dan analgesik inilah yang membuat jahe disebut sebagai teman sendi bagi para lansia. Bukti ilmiah tentang jahe dan sendi. Mari kita lihat beberapa penelitian yang mendukung manfaat jahe untuk kesehatan sendi. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Arthritis Rheumatis melibatkan pasien osteoartritis lutut. Mereka yang mengonsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu mengalami penurunan rasa nyeri hingga 40% dibandingkan kelompok placebo. Studi lain di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa jahe efektif mengurangi gejala rematik dengan cara menurunkan kadar penanda peradangan dalam darah. Penelitian di Denmark menunjukkan bahwa pasien yang mengonsumsi bubuk jahe setiap hari melaporkan berkurangnya rasa nyeri saat berjalan dan berdiri. Hasil-hasil ini menegaskan bahwa manfaat jahe untuk sendi sudah diakui oleh dunia medis, meski tentu saja bukan sebagai pengganti obat utama, melainkan sebagai terapi pendamping. Testimoni lansia tentang jahe dan sendi. Banyak kisah nyata dari sahabat lansia yang merasakan manfaat jahe untuk sendi. Seorang ibu berusia 69 tahun di Surabaya yang menderita osteoartritis bercerita bahwa lututnya sering terasa nyeri ketika naik tangga. Setelah rutin minum rebusan jahe setiap pagi,
rasa nyeri berkurang dan beliau bisa lebih luasa beraktivitas. Seorang bapak 73 tahun di Semarang yang memiliki riwayat rematik mengatakan bahwa tangannya lebih jarang bengkak sejak menambahkan jahe ke dalam sup hariannya. Ada juga seorang nenek berusia 71 tahun di Bandung yang mengoleskan minyak jahe hangat pada lututnya sebelum tidur. Beliau mengaku tidur jadi lebih nyenyak karena rasa sakit berkurang. Testimoni ini menunjukkan bahwa manfaat jahe tidak hanya dirasakan lewat konsumsi, tapi juga melalui penggunaan luar seperti minyak atau salep jahe. Cara menggunakan jahe untuk kesehatan sendi. Ada beberapa cara sederhana yang bisa sahabat lakukan. Minuman jahe hangat. Rebus 3-4 iris jahe segar. Minum saat hangat. Bisa diminum pagi dan malam hari. Kompres jahe. Parut jahe, bungkus dengan kain tipis, lalu tempelkan pada sendi yang sakit. Efek hangatnya membantu meredakan nyeri. Minyak jahe. Gunakan minyak jahe untuk pijat ringan di sekitar sendi yang nyeri. Campuran masakan. Tambahkan jahe ke dalam sup, tumisan, atau rebusan sayur untuk konsumsi sehari-hari. Namun, perlu diingat, jahe bukan obat instan. Efeknya biasanya terasa setelah digunakan secara rutin dalam beberapa minggu. Batasan dan hal yang perlu diperhatikan. Walaupun jahe banyak memberi manfaat, tetap ada hal yang perlu sahabat perhatikan. Konsumsi jangan berlebihan, cukup 2-4 gram per hari. Bagi yang memiliki riwayat MAC, jangan minum jahe terlalu pedas atau terlalu pekat. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Mengapa ini penting bagi lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, sendi yang sehat berarti kemandirian tetap terjaga. Dengan sendi yang kuat, kita bisa berjalan tanpa bantuan, bisa beraktivitas tanpa rasa sakit, bahkan bisa tetap berolahraga ringan untuk menjaga tubuh tetap bugar. Bayangkan jika nyeri sendi berkurang, hidup akan terasa lebih ringan. Tidak perlu lagi takut melangkah atau cemas saat ingin bergerak. Inilah mengapa menjaga sendi sangat penting, dan jahe bisa menjadi salah satu sahabat terbaik kita dalam perjalanan ini. Kita sudah membahas bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Dari penelitian ilmiah hingga kisah nyata para lansia, semuanya menunjukkan bahwa jahe adalah pilihan alami yang bisa mendukung kesehatan persendian. Namun, manfaat jahe tidak hanya berhenti di situ. Selain menolong sendi, jahe juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Sistem imun yang kuat akan membuat kita lebih jarang sakit, lebih kebal terhadap flu dan infeksi, serta tetap berenergi di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran jahe dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua sepakat bahwa semakin bertambah usia, daya tahan tubuh atau sistem imun biasanya mulai melemah. Tubuh yang dulu kuat menghadapi berbagai penyakit, kini lebih mudah terserang flu, batuk, pilek, atau bahkan infeksi lain. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, sistem imun memang tidak seefektif ketika muda. Namun kabar baiknya, ada banyak cara alami untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi jahe. Jahe tidak hanya sekadar memberi rasa hangat, tetapi secara ilmiah terbukti membantu memperkuat daya tahan tubuh, sehingga kita lebih jarang sakit dan lebih cepat pulih jika terkena penyakit. Sistem imun dan pentingnya bagi lansia. Sebelum kita masuk ke peran jahe, mari kita pahami dulu bagaimana sistem imun bekerja. Sistem imun adalah pasukan pertahanan tubuh yang melawan kuman, virus, dan bakteri. Saat pasukan ini kuat, tubuh bisa dengan mudah menyingkirkan penyebab penyakit. Tetapi jika sistem imun lemah, kuman dengan cepat menguasai tubuh, menyebabkan infeksi. Pada usia lanjut, produksi sel-sel imun baru menurun. Selain itu, radikal bebas yang menumpuk di tubuh membuat sel-sel imun bekerja lebih lambat. Inilah yang membuat para lansia lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga agar imun tetap kuat. Jahe sebagai penguat daya tahan tubuh. Jahe mengandung berbagai senyawa bioaktif yang mendukung sistem imun. Gingerol dan shogaol. Keduanya berfungsi sebagai antiinflamasi alami dan antioksidan. Dengan menekan peradangan kronis dan melindungi sel dari kerusakan, gingerol dan shogaol memberi ruang bagi sel imun bekerja lebih efektif. Vitamin C dan mineral. Jahe juga mengandung vitamin C dalam jumlah kecil, yang dikenal sangat penting untuk kekebalan tubuh. Selain itu, ada mineral seperti magnesium dan zinc yang membantu fungsi sel imun. Minyak atsiri. Minyak atsiri dalam jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus. Artinya, selain memperkuat sistem imun,
Jahe juga bisa langsung melawan mikroba penyebab penyakit. Efek hangat jahe. Rasa hangat yang muncul setelah minum jahe bukan hanya sensasi. Efek hangat ini membantu melancarkan peredaran darah, sehingga sel imun lebih cepat bergerak ke lokasi tubuh yang membutuhkan perlindungan. Bukti ilmiah. Banyak penelitian yang menunjukkan peran jahe dalam mendukung daya tahan tubuh. Penelitian di India menemukan bahwa ekstrak jahe memiliki aktivitas antibakteri terhadap berbagai kuman penyebab infeksi saluran pernapasan. Studi di International Journal of Preventive Medicine menyebutkan bahwa konsumsi jahe mampu meningkatkan fungsi sel NK, natural killer, yaitu sel imun yang bertugas menghancurkan virus dan sel kanker. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa uap minyak atsiri jahe dapat menghambat pertumbuhan virus influenza pada hewan percobaan. Hasil-hasil ini membuktikan bahwa jahe memang bisa memperkuat sistem imun, bukan hanya sekadar tradisi atau kepercayaan turun-temurun. Jahe dan pencegahan penyakit. Dengan sistem imun yang lebih kuat, tubuh kita lebih siap menghadapi berbagai penyakit. Misalnya, flu dan pilek, jahe membantu mengurangi gejala seperti hidung tersumbat, tenggorokan sakit, dan batuk. Infeksi saluran pernapasan, minyak atsiri dalam jahe melawan bakteri dan virus di tenggorokan dan paru-paru. Peradangan kronis, dengan mengurangi peradangan, tubuh tidak cepat lelah dan tidak mudah terserang penyakit kronis. Penyakit degeneratif, antioksidan dalam jahe melindungi tubuh dari stres oksidatif yang bisa memicu kanker atau Alzheimer. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan beberapa cerita sahabat lansia. Seorang bapak berusia 66 tahun di Jakarta yang sering terkena flu setiap musim hujan bercerita bahwa sejak rutin minum teh jahe tanpa gula, ia jarang sekali masuk angin. Bahkan ketika banyak orang di rumahnya flu, beliau tetap sehat. Ibu berusia 70 tahun di Solo mengatakan bahwa dulu setiap bulan ia pasti batuk pilek. Namun setelah rajin menambahkan jahe pada air hangat paginya, daya tahan tubuhnya meningkat dan beliau lebih jarang sakit. Ada juga seorang nenek berusia 73 tahun di Malang yang merasa lebih bertenaga sejak minum jahe dengan madu. Ia bisa tetap aktif di kebun tanpa cepat kelelahan. Testimoni seperti ini memperlihatkan bagaimana jahe membantu menjaga imun, membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Cara mengonsumsi jahe untuk imun. Beberapa cara praktis untuk mengonsumsi jahe demi memperkuat imun antara lain. Wedang jahe hangat. Minuman tradisional yang sudah terkenal sejak dulu. Tambahkan madu agar lebih nikmat sekaligus menambah manfaat. Campurkan jahe segar dengan teh hijau. Kombinasi ini memberi antioksidan ganda. Air rebusan jahe dengan lemon. Perpaduan jahe dan lemon memberi vitamin C tambahan. Cocok diminum di pagi hari. Jahe dalam masakan. Tambahkan jahe pada sup ayam atau tumisan sayur. Selain menambah aroma, juga memperkuat tubuh. Dosis yang aman adalah 2-4 gram jahe per hari. Ingat, jahe bukan obat instan, tetapi jika dikonsumsi secara rutin, manfaatnya akan terasa. Pentingnya menjaga imun di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang sehat di usia senja adalah anugerah besar. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, kita bisa tetap aktif, berkumpul bersama keluarga, bermain dengan cucu, bahkan tetap produktif dalam kegiatan sehari-hari. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Jahe adalah salah satu anugerah alam yang bisa membantu kita mencapai hal itu. Dengan mengonsumsinya secara rutin, kita memberi tubuh kita perlindungan tambahan dari dalam. Kita sudah melihat bagaimana jahe mendukung sistem imun, dari kandungan gingerol dan shogaol yang melindungi sel, hingga minyak atsiri yang melawan bakteri dan virus. Semua ini membuat tubuh lebih kebal terhadap penyakit. Namun sahabat, daya tahan tubuh bukan satu-satunya yang harus dijaga di usia lanjut. Ada satu organ lain yang tidak kalah penting, otak. Fungsi otak sering mengalami penurunan pada lansia, ditandai dengan mudah lupa, sulit fokus, atau bahkan risiko demensia. Nah, di bab berikutnya kita akan membahas bagaimana jahe juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan otak dan mental. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang sehat memang penting, tetapi jangan lupa bahwa kesehatan otak dan mental juga sama berharganya. Apa artinya tubuh bugar bila pikiran sering kacau, mudah lupa, atau perasaan selalu gelisah? Di usia lanjut, menjaga otak tetap tajam dan mental tetap tenang adalah kunci agar hidup terasa berkualitas. Banyak sahabat lansia yang mengeluh, "Saya kok jadi sering lupa, ya? Padahal dulu ingatan saya kuat." Ada juga yang berkata, "Saya sering susah tidur, pikiran tidak tenang, bahkan kadang cemas tanpa sebab."
Kondisi ini sangat umum terjadi karena otak memang mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Kabar baiknya, jahe tidak hanya membantu pencernaan, jantung, sendi, dan imun, tetapi juga terbukti bermanfaat bagi fungsi otak dan kesehatan mental. Penurunan fungsi otak pada lansia. Sebelum membahas jahe, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada otak lansia. Stres oksidatif. Radikal bebas yang menumpuk dalam otak merusak sel-sel saraf, sehingga memicu penurunan daya ingat dan konsentrasi. Peradangan di otak. Inflamasi kronis juga bisa terjadi pada otak, mempercepat kerusakan jaringan saraf. Penurunan sirkulasi darah ke otak. Aliran darah yang kurang lancar membuat suplai oksigen dan nutrisi ke otak berkurang, sehingga fungsi kognitif menurun. Gangguan neurodegeneratif. Penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson lebih rentan menyerang usia lanjut. Itulah mengapa banyak lansia mudah lupa, cepat bingung, sulit fokus, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Jahe dan fungsi kognitif. Jahe mengandung gingerol, shogaol, dan antioksidan kuat yang dapat melindungi otak dari kerusakan. Beberapa manfaat jahe bagi otak antara lain: meningkatkan memori dan konsentrasi. Penelitian di Thailand menemukan bahwa wanita parubaya yang mengonsumsi ekstrak jahe setiap hari mengalami peningkatan memori kerja dan kecepatan berpikir. Ini berarti jahe bisa membantu menjaga fungsi otak agar tetap tajam. Melindungi sel saraf. Antioksidan dalam jahe melawan radikal bebas di otak, mencegah kerusakan sel saraf yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Melancarkan sirkulasi darah ke otak. Efek vasodilatasi jahe membuat aliran darah lebih lancar, termasuk ke otak. Dengan oksigen dan nutrisi yang cukup, sel-sel otak dapat bekerja lebih optimal. Meningkatkan produksi neurotransmitter. Jahe juga diyakini membantu keseimbangan serotonin dan dopamin, dua zat kimia otak yang berperan dalam suasana hati, tidur, dan motivasi. Jahe untuk kesehatan mental. Selain mendukung fungsi kognitif, jahe juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental lansia. Mengurangi stres dan cemas. Aroma minyak atsiri jahe terbukti memiliki efek menenangkan. Minum wedang jahe hangat di malam hari dapat membantu tubuh rileks dan pikiran lebih tenang. Meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia mengalami insomnia atau tidur tidak nyenyak. Efek hangat jahe membantu menenangkan saraf, sehingga tidur jadi lebih dalam dan pulih. Mencegah depresi ringan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dalam jahe mampu menekan peradangan di otak yang berhubungan dengan gejala depresi. Bukti ilmiah. Ada beberapa penelitian menarik mengenai jahe dan otak. Studi dari Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama 2 bulan meningkatkan fungsi memori dan konsentrasi pada wanita usia 50-60 tahun. Penelitian di hewan percobaan menunjukkan bahwa jahe melindungi sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif, serta meningkatkan daya ingat. Penelitian aromaterapi menemukan bahwa inhalasi minyak atsiri jahe bisa menurunkan hormon stres, kortisol, dan memberi rasa rileks. Testimoni lansia. Beberapa sahabat lansia sudah merasakan manfaat jahe bagi pikiran dan perasaan mereka. Seorang bapak berusia 72 tahun di Bandung mengatakan bahwa setelah rutin minum jahe dengan madu sebelum tidur, tidurnya lebih nyenyak. Beliau jarang lagi terbangun tengah malam. Ibu berusia 68 tahun di Medan bercerita bahwa ia merasa lebih segar dan mudah berkonsentrasi saat membaca Alkitab setelah menambahkan jahe ke teh paginya. Seorang nenek berusia 70 tahun di Surabaya yang dulu sering cemas, tanpa sebab merasa lebih tenang setelah membiasakan diri minum wedang jahe hangat di sore hari. Cerita-cerita ini memberi gambaran bahwa jahe bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyehatkan pikiran. Cara mengonsumsi jahe untuk otak dan mental. Ada beberapa cara praktis agar sahabat bisa merasakan manfaat jahe bagi otak. Wedang jahe di malam hari. Minum segelas wedang jahe hangat sebelum tidur dapat membantu menenangkan pikiran. Teh jahe di pagi hari. Campurkan jahe dengan teh hijau atau teh hitam untuk memberi energi dan meningkatkan konsentrasi. Aromaterapi jahe. Hirup aroma minyak atsiri jahe untuk menenangkan pikiran saat stres. Campuran jahe dalam makanan. Tambahkan jahe ke sup atau bubur pagi agar tubuh dan pikiran lebih segar. Batasan yang perlu diperhatikan. Walaupun jahe bermanfaat, tetap ada batas yang harus dijaga. Jangan minum jahe terlalu pekat bagi yang lambungnya sensitif. Jangan berlebihan, cukup 2-4 gram jahe per hari. Jika sedang minum obat psikiatri atau obat tidur,
Sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menambahkan jahe sebagai suplemen rutin. Mengapa penting menjaga otak di usia lanjut? Sahabat channel Lansia Sehat, otak adalah pusat kehidupan. Dengan otak yang sehat, kita bisa mengingat momen indah bersama keluarga, tetap fokus membaca kitab suci atau buku, bahkan tetap aktif bersosialisasi. Mental yang sehat membuat kita lebih damai, tidak mudah stres, dan lebih bahagia menikmati hari-hari tua. Bayangkan hidup di usia 70 atau 80 tahun dengan tubuh yang bugar, otak yang masih tajam, dan hati yang tenang. Kita masih bisa bercengkerama dengan cucu, masih bisa ikut kegiatan sosial, dan tetap menikmati kehidupan. Dan jahe, meski sederhana, bisa menjadi salah satu teman kita menuju kehidupan seperti itu. Sampai di sini kita sudah membahas banyak hal. Jahe membantu pencernaan, jantung, sendi, imun, dan kini otak serta mental. Semakin jelas bahwa jahe adalah rimpang ajaib yang memberi manfaat menyeluruh bagi tubuh dan jiwa. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu bab terakhir, yaitu bab 8, kesimpulan dan ajakan. Di sana kita akan merangkum seluruh manfaat jahe dan memberi dorongan agar sahabat menjadikan jahe bagian dari gaya hidup sehat setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan bersama membahas 8 manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah menurut dokter. Sejak bab pertama hingga bab ke-7, kita sudah menelusuri bagaimana jahe bekerja dari ujung kepala sampai kaki, dari pencernaan hingga otak, dari sendi hingga jantung, bahkan sampai ke ketenangan pikiran. Mari kita sejenak mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Jahe untuk pencernaan, membantu mengurangi mual, mengatasi kembung, mempercepat pengosongan lambung, dan mendukung kelancaran buang air besar. Penelitian menunjukkan jahe efektif membantu pasien dengan gangguan pencernaan kronis dan mual akibat obat. Jahe untuk peredaran darah dan jantung, bekerja sebagai antikoagulan alami, membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, serta menjaga detak jantung tetap stabil. Ini penting sekali bagi lansia, karena penyakit kardiovaskular adalah salah satu ancaman terbesar di usia lanjut. Jahe untuk kesehatan sendi. Kandungan gingerol dan shogaol bertindak sebagai antiinflamasi alami, mengurangi nyeri rematik dan osteoartritis. Banyak testimoni lansia yang merasa lebih ringan bergerak setelah rutin mengonsumsi jahe. Jahe untuk sistem imun, menguatkan pertahanan tubuh, melawan virus dan bakteri, serta membuat tubuh lebih jarang sakit. Jahe adalah teman baik untuk menghadapi musim hujan atau ketika daya tahan tubuh melemah. Jahe untuk otak dan mental, membantu meningkatkan memori, konsentrasi, sekaligus menenangkan pikiran. Efek hangat jahe mendukung tidur nyenyak, mengurangi stres, dan mencegah depresi ringan. Semua manfaat ini sudah terbukti secara ilmiah. Artinya, jahe bukan hanya ramuan turun-temurun, melainkan sudah mendapat pengakuan medis modern. Mengapa semua ini penting untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, di usia senja, yang paling kita butuhkan bukanlah kemewahan, melainkan kualitas hidup. Kita ingin bisa bangun pagi dengan tubuh segar, bisa berjalan tanpa nyeri, bisa makan dengan nyaman tanpa gangguan lambung, bisa tertawa bersama keluarga tanpa dibayangi rasa sakit, dan bisa tidur dengan tenang tanpa gelisah. Jahe, meskipun sederhana, bisa menjadi salah satu kunci untuk mencapai itu semua. Bayangkan jika setiap hari kita memulai dengan segelas air jahe hangat, tubuh terasa lebih ringan, pencernaan lebih lancar, sendi lebih fleksibel, dan pikiran lebih jernih. Bukankah itu akan membuat hari-hari kita lebih berharga? Cara bijak mengonsumsi jahe. Sebelum sahabat menjadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup, ada beberapa hal yang perlu diingat. Konsumsi secara rutin, bukan sekali-sekali. Jahe bekerja dengan baik jika dikonsumsi secara konsisten. Misalnya 1-2 kali sehari dalam jumlah kecil, bukan sekaligus dalam jumlah banyak. Dosis aman. Cukup 2-4 gram jahe per hari. Lebih dari itu bisa menyebabkan mulas atau interaksi dengan obat tertentu. Hindari berlebihan untuk penderita penyakit tertentu. Jika sahabat sedang minum obat pengencer darah, memiliki gangguan lambung parah, atau sedang menjalani pengobatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Variasikan cara penyajian. Jahe bisa dinikmati dalam bentuk wedang, teh, sup, atau ditambahkan ke makanan sehari-hari. Bisa juga dipadukan dengan madu atau lemon untuk manfaat lebih. Jahe dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sulit memasukkan jahe dalam rutinitas. Beberapa ide sederhana. Minum wedang jahe hangat setiap pagi untuk memulai hari.
menambahkan jahe segar ke dalam sup sayur atau rebusan ayam, membuat teh jahe sore hari untuk menemani waktu istirahat, menghirup aromaterapi jahe untuk menenangkan pikiran. Dengan cara-cara sederhana ini, sahabat bisa merasakan manfaat besar tanpa perlu biaya mahal. Jahe dan kehidupan sehat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, hidup sehat di usia tua bukanlah mimpi. Dengan menjaga pola makan, rutin berolahraga ringan, cukup istirahat, dan menambahkan jahe dalam keseharian, kita bisa menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa tetap menjadi teladan, memberi semangat, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Testimoni penutup. Seorang bapak berusia 75 tahun di Yogyakarta berkata, "Sejak saya rutin minum wedang jahe tiap malam, saya lebih jarang sakit. Badan terasa hangat, lutut tidak terlalu sakit, dan tidur lebih nyenyak." Seorang nenek 70 tahun di Bandung juga berbagi, "Dulu saya sering masuk angin, tapi sekarang saya lebih segar. Bahkan cucu-cucu saya ikut suka minum teh jahe." Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa jahe memang bisa menjadi sahabat setiap para lansia. Ajakan untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin hidup di usia senja dengan tubuh sehat, pikiran tenang, dan hati bahagia? Apakah kita ingin tetap bisa bercengkerama dengan cucu, berjalan di taman, atau beribadah dengan khusyuk tanpa dibatasi oleh sakit? Jika jawabannya iya, maka mari jadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat mulai hari ini. Tidak perlu banyak, cukup segelas air jahe hangat setiap hari. Jadikan kebiasaan kecil ini sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, izinkan saya mendoakan. Semoga semua sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi tubuh yang kuat, sendi yang ringan, jantung yang sehat, pencernaan yang lancar, daya tahan tubuh yang kokoh, serta otak yang tetap tajam hingga usia lanjut. Semoga hidup sahabat semua dipenuhi damai, bahagia, dan berkat yang melimpah. Amin. Sahabat channel Lansia Sehat, demikianlah pembahasan lengkap tentang 8 manfaat jahe yang terbukti secara ilmiah menurut dokter. Semoga informasi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi dorongan nyata untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa, kesehatan bukan datang dari obat mahal semata, tapi juga dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Dan jahe, si rimpang kecil dari dapur, bisa menjadi salah satu rahasia besar hidup sehat di usia senja. Mari kita rawat tubuh kita dengan penuh kasih. Karena tubuh ini adalah anugerah yang harus dijaga, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar sahabat tidak ketinggalan video kesehatan berikutnya. Ingat, kesehatan adalah harta paling berharga, dan menjaga kesehatan adalah ibadah yang bernilai besar.